Bismillah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, wa ulatu wa ma jumi'a bi alifin wa ta mazidatayn wa ma sumiya bihi minhuma fayunsabu bil kasrati nahu khalaqallahu as-samawati wasṭafa al-banati wa asṭafa al-banati. Berkata muallif Ibnu Hisham rahimahullah, wa ulatu, dan lafaz ulatu, wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, dan semua yang dijamakkan dengan jamak atau dengan tambahan alif dan ta. Mazidatain ini tambahan. Wa ma sumiya bihi minhuma, dan yang dinamakan dengan nama jamak yang seperti ini. Ini dinamakan dengan nama jamak. Masih ingat kemarin ketika kita berbicara jamak mudzakkar salim, ada orang satu dia, tapi sumiya bihi, dinamakan dengan jamak mudzakkar salim, seperti Muhammadun atau Zaidun. Maka para ulama ahli nahwu membacanya yang paling fasih adalah dengan mengi'rabkannya seperti i'rab jamak mudzakkar salim. Yani jaa Zaidun wa ra'aitu Zaidi wa marartu bi Zaidin. Walaupun ada lughah lain, ada dialek lain yang dalam keadaan tidak fasih atau bukan yang fasih, yaitu yang membacanya tetap Zaidun dan harakatnya di nun. Jaa Zaidunu, ra'aitu Zaiduna wa marartu bi Zaiduni. Yani sama seperti isim-isim yang berakhir dengan waw dan nun. Nah, isim-isim yang berakhir dengan waw dan nun atau isim-isim yang berakhiran waw dan nun. Baik, sungguhnya pada musanna pun ada. Kemarin kelewat bahwasanya pada musanna pun ada yang sumiya bihi, yang dinamakan dengan musanna. Orangnya satu, bendanya satu, tapi dinamakan seperti musanna. Ya, dinamakan dengan Zaidan misalnya. Banyak bahkan Zaidan. Maka dipanggil atau disebut dalam bahasa Arab dengan i'rab Zaidan seperti musanna. Itu yang fasih. Jaa Zaidan wa marartu bi Zaidaini wa ra'aitu Zaidaini. Walaupun ada lughah ukhra, ada dialek lain yang membacanya dengan tetap dia Zaidi atau tetap Zaidain atau tetap Zaidan. Selalu begitu. Dan harakatnya di akhir seperti tadi. Yani dibaca dengan Zaidanu, Zaidana dan Zaidani. Disamakan seperti semua isim-isim yang berakhiran dengan alif dan nun. Apa contohnya? Utsman, Farhan. Maka dia dalam keadaan walaupun dia mudhaf ilaih yang harusnya Farhan kan begitu. Tetapi tidak, karena dia dalam keadaan seperti itu, isim. Maka harakatnya di nun. Demikian pula pada jamak bil alifi wa ta'i mazidatain. Demikian pula pada bentuk jamak yang dengan tambahan alif dan ta. Ada yang summiya bihi, ada yang dinamakan dengannya. Fayunsabu bil kasrah, maka dia pun sama, dinasabkannya dengan kasrah. Kenapa yang dibahas cuma nasab? Karena rofaknya tetap dengan dhammah dan juga kasrahnya majrurnya tetap dengan kasrah. Berarti yang berbeda hanya nasabnya. Dia nasabnya dengan kasrah. Inilah yang disebut saja dalam matanya. Berarti ketika kami menghafal matan ini, wa ulatu wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma sumiya bihi minhuma wa yunsabu bil kasrah. Kamu ingat kenapa nasab saja yang dibahas? Karena memang nasab yang bermasalah. Pada semua isim-isim yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta, dia nasabnya dengan kasrah. Yang dikenal oleh kita selama ini dengan jamak muannas salim. Memang di sini beliau memakai istilah lain, Indonesia. Istilahnya dengan ma jumi'a bi alifin wa ta mazidatain. Kenapa begitu?
Karena ternyata jamak ini tidak hanya pada muannats. Pada yang mudzakkar pun ada jamak yang seperti ini. Maka lebih tepat dinamai dengan jamak dengan alif dan ta, gitu saja. Jamak apa ini? Jamak bi alifin wa ta mazidatain. Beliau berkata dalam syarah Al-Bab Ar-Rabi', bab yang keempat. Dari bab apa? Nah, bab ma kharaja min usul al-i'rab. Apa yang keluar dari hukum asalnya i'rab. Dan sudah kita sebutkan kemarin ada 7 bab dan sudah sampai pada bab yang ketiga. Apa yang bab yang pertama yang keluar dari hukum asalnya? Al-asma' as-sittah. Kedua, al-muthanna. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim. Maka sekarang yang keempat, al-babur rabi' mimma kharaja 'anil asl. Bab yang keempat yang keluar dari hukum asalnya i'rab adalah ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa yang dijamakkan dengan alif dan ta mazidatain. Yang dalam keadaan tambahan. Jadi alifnya alif zaidah, ta-nya pun ta zaidah. Alifnya alif tambahan, ta-nya juga ta tambahan. Bukan aliful asl, bukan ta'ul asl. Seperti contohnya Hindan, bentuk jamak dari Hindun. Hindun dalam keadaan tidak ada alifnya, tidak ada ta-nya. Kemudian dijamakkan dengan tambahan alif dan ta. Hindan. Demikian pula Zainab menjadi Zainabat, ditambah alif dan ta. Fa innahu yunsab bil kasrah. Maka bentuk jamak yang ditambahkan padanya alif dan ta, dia dinasabkan dengan kasrah sebagai pengganti fathah. Berarti maksudnya bukan dengan fathah, tetapi dengan kasrah. Ini kharaja 'anil asl, keluar dari hukum asalnya. Hukum asalnya kan fathah, tetapi ini kasrah. Maka kita katakan dengan majrurun bil kasrah, mansubun bil kasrah niyabatan 'anil fathah. Baik, contohnya ra'aitul hindati waz zainabati. Aku melihat hindat dan zainabati. Dia dalam keadaan maf'ul dari ra'aitu. Aku melihat. Maka kalimat hindat dan zainabat kedua-duanya dalam keadaan maf'ulun bihi. Wa maf'ulun bihi mansub. Tetapi di sini ma alamatu nasbihi. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Limadha? Li'annahu mimma jumi'a bi alifin wa ta mazidatain. Istilahnya diganti. Yang istilah yang sudah kamu hafal, li'annahu muannas salim dan li'annahu mimma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Baik. Qala, berkata beliau selanjutnya dalam ayat qala Allah Ta'ala, Allah berfirman khalaqas samawati. As-samawat juga termasuk yang jumi'a bi alifin wa ta mazidatain. Dan ini dalam keadaan mansub karena i'rabnya adalah Allah sebagai fa'il yang melakukan penciptaan, khalaqa fi'ilnya, sedangkan as-samawati yang diciptakannya berarti maf'ul, objek. Maka maf'ul dalam keadaan mansub. Di sini tanda mansubnya adalah kasrah. Semua kaum muslimin membacanya khalaqas samawati. Khalaqallahu samawati. Enggak ada yang membaca khalaqallahu samawata. Berarti memang tanda nasabnya adalah kasrah. Li'annahu mimma jumi'a bi alifin wa ta mazidatain. Demikian pula ayat lain, astafal banatu wa lakumul banin. Apakah dia memilih anak perempuan sedangkan kalian memilih anak laki-laki? Ini juga sama, istafa adalah fi'il. Al-banat berarti dalam keadaan maf'ulun bihi mansub. Ma'ala nasbi kasrah li'annahu mimma jumi'a bi alifin wa ta mazidatain. Fa amma fil raf'i wal jarri fa innahu al asl. Tidak disebut dalam matan bagaimana rafa'nya dan bagaimana jarnya. Karena memang rafa' dan jar alal asli dia seperti hukum asalnya, tidak ada masalah. Seperti hukum asal i'rab, rafa' dengan dhammah, jarnya dengan kasrah. Nah, taqul seperti kau katakan, ja'atil hindatu waz zainabatu wal muslimatu dan seterusnya.
fatarfa'uhu bi dhammah, maka kau merafa'kannya dengan dhammah. Sedangkan majrur marartu bil hindati wa bil zainabati wa bil muslimati dan seterusnya. Fatajurrahu bil kasrah, maka engkau menjarkannya dengan kasrah seperti hukum asalnya. Berarti yang keluar dari hukum asal hanya pada keadaan nasb, hanya fi halatin nasbi. Wala farqa baina an yakuna musamma hadzal jama' muannatsan aw mudzakkar. Tidak ada bedanya apakah yang dijamakkan yaitu muannats ataupun bukan. Dan muannasnya sama saja, apakah muannasnya dengan makna atau muannasnya dengan ta atau muannasnya dengan alif maksurah atau dengan alif mamdudah. Berarti beliau memakai istilah majumi'a bi alif wa ta mazidatain, definisinya, ini ta'rif yang diberikan oleh beliau. Kenapa? Karena beliau mengatakan di sini la farqa, tidak ada bedanya. Apakah dalam keadaan dia muannats atau mudzakkar? Dan juga muannasnya, apakah muannas bil makna? Maknanya makna muannas, tapi lafaznya bukan lafaz muannas, seperti Hindu. Lafaznya ada tanda-tanda muannas enggak? Enggak ada. Tapi maknanya Hindu sudah ma'ruf adalah anak perempuan atau seorang perempuan. Maka muannas bil makna. Ada yang muannasnya dengan ta marbutah. Ta. Seperti Fatimah. Atau kalau Fatimah maknanya juga perempuan, sekarang yang maknanya bukan perempuan, seperti Talha. Dia dianggap muannas karena marbutah, bukan karena makna. Kalau maknanya Talha bisa laki-laki, tetapi karena dilihat ada tak marbutah maka dijamakkan dengan alif bata, Talha. Tapi ada pula yang dijamakkan dengan alif dan ta karena dia muannas dengan ta dan maknanya sekaligus. Ta wal ma'na. Ta wal ma'na. Seperti Fatimah tadi. Maknanya Fatimah perempuan. Lafaznya juga ada marbutahnya, berarti dua-duanya. Ada yang dengan alif. Dengan alif ini dua. Ada yang alif maksurah. Ada alif mamdudah. Alif maksurah itu yang biasanya bentuknya alif bengkok begitu. Kalau alif mamdudah itu yang diakhiri dengan hamzah. Kalau ini seperti khubla, dijamakkan dengan khublawat. Kalau mamdudah sahra'u, dijamakkan menjadi sahrawat. Demikian pula yang mudzakkar hammam, dijamakkan dengan hammamat. Baik. Oleh karena itulah beliau memakai istilah yang lebih tepat, yaitu majumi'a bi alifin wa ta mazidatain. Baik, kita lihat ucapan beliau rahimahullah. Wala farqa baina an yakuna musamma hadzal jama' muannatsan bil ma'na. Tidak ada bedanya. Apakah yang disebut atau yang dimaksud dengan jamak ini adalah muannas yang dengan makna seperti hindun menjadi hindar, atau yang muannasnya dengan ta seperti talhah menjadi talhat, ataupun yang muannasnya dengan ta dan maknanya sekaligus seperti Fatimah menjadi Fatimah, maknanya muannas juga lafaznya ada ta, bitai wal makna, au bil alif al maksurah, atau dengan alif maksurah seperti hubla menjadi hublayat, atau alif yang mamdudah seperti sahra'u menjadi sahrawat, aw yakunu musammahu mudzakkaran, atau yang dinamakannya dengan ini adalah mudzakkar. Ini apakah muannas ataupun mudzakkar? Seperti istabl menjadi istablat, hammam menjadi hammamat. Maka yang lebih tepat adalah majumi'a bi alifin wa ta mazidatain, tidak disebut dengan jamak muannas salim, karena dalam keadaan dia semua isim yang dijamakkan dengan alif dan ta termasuk di dalamnya.
atau termasuk hukumnya mansub dengan apa? Dengan kasrah, bukan mansub dengan jar ya. Ada yang bilang mansub dengan jar, artinya bikin bingung. Bagaimana mansub tapi majrur? Bukan mansub dengan jar, tapi mansub dengan apa? Dengan kasrah. Baik. Wa kadzalika la farqa. Sekarang salimnya. Kalau tadi istilah yang lama, jamak muannats salim. Baik. Muannats itu katanya karena yang dijamakkan dengan ini kebanyakan muannats. Salim itu apa? Dikatakan kemarin. Salima bunya mufradihi. Selamat bentuk mufradnya. Ternyata dua-duanya dikritik oleh beliau. Yang pertama dikritik bahwa tidak mesti yang dijamakkan dengan alif dan ta itu muannats. Buktinya ada yang mudzakkar seperti Hammam dan Isqabul. Dan salimnya pun tidak mesti bentuk mufradnya selamat. Karena bentuk mufradnya pun banyak yang berubah. Seperti baik, kita lihat ukhtun wa akhawat. Baik, di sini banyak contohnya dari beliau rahimahullah. Wa kadzalika la farqa baina an yakuna qad salimat bunya aw binyatu wahidihi ka dhakhmah wa dhaqamat aw taghayyarat ka sajdah wa sajadat. Demikian pula tidak berbeda apakah selamat bentuk mufradnya, bentuk satunya seperti dhakhmah menjadi dhakhmat. Bentuk mufradnya selamat atau tidak selamat? Selamat. Dhakhmah menjadi dhakhmat. Seperti hind menjadi hindat. Bentuk mufradnya selamat. Zainab menjadi zainabat. Tetap Zainab, cuma dikasih alif dan ta. Atau berubah. Seperti taghayyar, seperti sajadah. Sajdah menjadi sajadah. Satu kali sujud disebut sajdatun wahidatun. Sajdatun. Jimnya sukun. Tetapi ketika dijamakkan salasa atau arba'a sajadat. Arba'a sajadat. Jimnya difathahkan sajadat. Berarti bentuk mufradnya berubah atau tidak berubah? Berubah. Kalau saja ini adalah jamak salim seperti dikatakan jamak muannats salim, maka mestinya sajdatun sajdat, kan begitu. Baik. Wa hubla menjadi hublayat. Berubah atau tidak berubah? Nah, berubah. Apa yang berubah? Alifnya menjadi ya. Inqalabal alif ya'an. Alifnya berubah menjadi ya. Sahra'u menjadi sahrawat. Bentuk mufradnya berubah atau tidak berubah? Berubah. Bahkan ada yang hilang, yaitu hamzah. Hamzahnya hilang. Muncul waw. Sahra menjadi sahrawat. Ala tara anna al-awwal muharraf. Kamu lihat, contoh pertama muharrafun wasfuhu. yakni kalimat huruf tengahnya dalam keadaan berharakat. Padahal tadinya tidak. Contoh kedua, qulibat alifuhu ya'an. Alifnya berubah menjadi ya. Contoh ketiga, qulibat hamzatuhu wawan. Hamzahnya hilang, berubah menjadi waw. Walidzalika adaltu, oleh karena itu aku hindari. Adaltu artinya aku tinggalkan, aku hindari an qauli aktsarihim. Aku hindari istilah kebanyakan mereka jamak al-muannats as-salim. Istilah kebanyakan ahli nuhat jamak muannats salim, aku hindari istilah itu karena kenyataannya tidak selalu muannats dan kenyataannya tidak selalu salim. Kadang muannats, kadang mudzakkar. Kadang maknanya muannats tapi lafadznya mudzakkar, atau kadang lafadznya mudzakkar maknanya muannats. Nah, kadang lafadz dan maknanya pun mudzakkar tetapi dijamakkan dengan alif dan ta. Maka aku hindari istilah jamak muannats salim ila an qultu, kepada apa yang aku katakan al jamak bil alif wa ta li a'umma jam' al muannats wa jam' al mudzakkar, agar lebih mencakup
Kena jamak muannas dan kena pula jamak yang mudzakkar. Wa ma salima fihi al-mufrad wa ma taghayyara. Apakah yang selamat mufradnya ataupun yang tidak selamat? Terkena semua dengan definisi ini. Definisi yang lebih tepat adalah definisi yang jami' mani'. Jami' itu mengumpulkan semua anggotanya, mani' itu menghilangkan atau menghalangi yang bukan anggotanya. Baik, kalau kamu bicara tentang masalah definisi, maka harus ada dua sifat tadi. Jami' dan mani'. Jami' mani'. Kalau kita bicara definisi ini tadi, kalau didefinisikan dengan jamak muannas salim, hal yajma' kullu a'dha'i, apakah mengumpulkan seluruh anggotanya? Ada yang keluar. Nanti kata yang hamamat, wah saya juga bukan muannas, keluar dia. Padahal semuanya anggotanya. Tapi terusir dia. Karena ini jamak muannas yang mudzakkar minggir. Atau ini jamak salim. Ini jamak yang selamat. Bentuk mufradnya harus utuh. Kalau tidak utuh minggir. Akhirnya banyak yang keluar anggotanya. Seperti tadi sajadat minggir karena tidak salim. Seperti sofrawat minggir tidak salim. Akhirnya definisi ini tidak jami'. Atau kalau kita katakan dengan tanpa kalimat mazidatain. Tanpa kalimat mazidatain. Mazidatain itu kan tambahan. Kita katakan jamak bi alif bata. Jamak ini namanya adalah jamak dengan alif dan ta. Akhirnya nanti akan muncul apa-apa yang dijamakkan dengan alif dan ta yang ternyata dia bukan anggotanya. Ikut masuk di situ. Ikut masuk di dalamnya seperti amwatun. Jamak atau mufrad? Jamak. Kamu sebut tadi definisinya jumi'a bi alifin wa ta. Oh iya, saya masuk kata dia. Saya anggotanya. Lu kamu bukan, saya anggotanya. Jamak, iya, saya jamak. Alif dan ta, iya. Akhirnya saya alif dan ta. Iya kan? Atau abyad, bait syair dijamakkan jadi abyad. Saya juga masuk. Berarti dia jamak tapi tidak mani', tidak menghalangi yang ini, dua ini. Supaya jamak dan mani' diterangkan yang pertama jamaknya alif dan ta, supaya yang mudzakkar tadi masuk, supaya yang tidak selamat pun masuk. Tetapi yang bukan anggota harus diusir dengan cara ingat alif dan ta-nya mazidatain, yang bukan mazidatain minggir. Wah, akhirnya terusir dia. Oh, saya bukan. Karena saya tak-nya tak asli dari kata-kata maut. Asli tak-nya. Bukan tak tambahan. Wah, saya juga harus minggir. Karena abyad itu untuk jamak dari baitun. Baitun bermakna bait syair ya. Sebab kalau baitun rumah buyut jamaknya. Baitun abyad. Tak-nya adalah tak asli yang ini. Baik, maka dia keluar daripada. Maka definisi ini jami' dan mani'. Jami' mengumpulkan anggotanya, mani' menghalangi yang bukan anggotanya untuk masuk. Jumi'a bi alifin wa ta mazidatain. Harus dikasih keterangan mazidatain. Lihat keterangan dari beliau rahimahullah. Wa qayyidat atau qayyadtu al-alif wa ta bil ziyadah. Aku beri syarat alif dan ta-nya dengan kalimat ziyadah, yakni mazidatain. Jadi kami kasih keterangan mazidatain untuk apa? Liyukhrija nahu baitun wa abyad, untuk mengeluarkan, untuk mengusir, mengeluarkan dari anggotanya al-abyad, jamak dari bait, atau mayitun amwat. Mayitun amwat. Fa inna ta fihi ma asliyah. Karena ta pada keduanya adalah asliyah. Asal katanya. Fa yunsabani bil fathah 'ala al-asl, maka yang namanya amwatun, amwat dan abyad, dia dalam keadaan mansub dengan fathah seperti biasa. Hadihi abyatun wa ra'aitu abyatan wa marartu bi abyatin. Atau demikian pula disebut dengan amwat. Hadihi amwatun wa ra'aitu amwatan wa marartu bi amwatin. Seperti hukum asal. Berarti tidak masuk ini, tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena taknya adalah tak asliyah. Demikian pula yang alifnya asli. Taknya memang ziyadah, tapi alifnya asli. Enggak bisa pula masuk ke sini. Kalau sudah dikatakan majumi'a bi alifin wa ta mazidatain,
maka yang alifnya asli tidak masuk. Seperti qadhi. Apa bentuk jamaknya? Qudah. Bentuk jamaknya qudah. Alif. Ini kan tanya tambahan taknya, alifnya. Alifnya bukan asli, tapi alifnya bukan ziyadah, tetapi asli dari qadhi. Loh itu kan ya bukan alif. Sudah. Kalau ya alif dan waw ini memang huruf-huruf aneh, huruf-huruf illah, dianggap sama semuanya. Karena ya bisa berubah jadi alif, alif bisa berubah jadi waw, begitu seterusnya. Maka permasalahan perubahan ini tidak jadi masalah kalau antara tiga ini, ya alif dan waw, qadhi, qudah. Maka disebutnya pun huruf-huruf illah, huruf-huruf yang cacat. Baik, kita lihat kata beliau. Fa inna taqfihima asliyah, yang tadi contohnya. Fa yunsabani bil fathah al asl, maka dia difathahkan, dinasabkan dengan fathah seperti hukum asalnya. Taqul, kau katakan sakantu abyatan wa hadartu amwatan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kuntum amwatan. Dia maksud apa alamat nasbihi? Fathah. Kenapa? Bukankah dia jumi'a bi alif dan wa ta? Bukankah dia dijamakkan dengan alif dan ta? Tidak. Ini taknya adalah ta asli. Dari asal katanya mayyit menjadi amwat. Ya. Kalau wawnya, kalau ya-nya, ya-nya dari waw, wawnya dari ya, amwat dari mayyit, huruf tengahnya adalah ya. Wa kadzalika nahu qudah wa ghuzah. Demikian pula seperti qudah dan ghuzah. Bukan taknya yang asliyah tapi alifnya yang asliyah. Fa inna ta' fihima, karena tak pada keduanya, wa in kanat zaidah, walaupun taknya zaidah betul. Illa annal alif fihima asliyah, tetapi alif pada keduanya adalah asli. Kenapa asli? Li'annaha munqalibatun an asl, karena dia adalah perubahan wujud dari huruf asalnya. Apa huruf asalnya? Ala tara annal asl, tidakkah kau lihat bahwa asalnya, asal kalimatnya adalah Qudayatun wa ghuzawatun. Qudayatun dan ghuzawatun. Li'annaha min qadaitu wa ghazawtu. Berarti perubahan dari apa? Dari qadaitu berarti dari ya. Kalau ghazawtu berarti dari waw. Ya berubah jadi alif, waw berubah jadi alif. Qadhi jadi qudah, ghazi jadi ghuzah. Maka alifnya alif asli ya. Falamma taharrakatil waw wal ya, ketika waw dan ya berubah, in fataha ma qablahuma, maka difathahkan apa yang sebelumnya, qullibata alifain, maka keduanya berubah menjadi alif. Walidzalika yunsabani bil fathah, oleh karena itu dia mansubnya dengan fathah seperti hukum asalnya. Seperti kau katakan, ra'aitu qudatan wa ghuzatan. Jangan pakai kasrah nasabnya. Jangan kamu katakan, bukankah ini majmu'ah bi alifin wa ta? Mazidatain, tidak. Bi alifin wa ta, tapi bukan mazidatain. Ta-nya adalah zaidah, tetapi alifnya asliyah. Berarti definisi tadi adalah untuk mengumpulkan semua anggotanya, yang mudzakkar ataupun yang muannats, yang selamat bentuk mufradnya ataupun yang tidak selamat bentuk mufradnya, masuk di dalamnya semuanya. Dan disebut mazidatain untuk mengeluarkan apa? Yang taknya asli atau alifnya asli. Yang taknya asli seperti amwat dan abyad, yang alifnya asli seperti ghuzat dan qudat. Demikian Allah Ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.